Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Hamim selaku Manpro kami. Perkenalkan nama saya Putri Masari selaku Ketua Kelompok PBL kelompok 5 yang berjudul Aplikasi dan Amal. Job desk saya di dalam aplikasi ini adalah sebagai backend. Lanjut dan akan diperkenalkan oleh anggota saya. Selamat siang Pak Amin, saya Lutfullah sebagai diperiksa sebagai GIX dan akan dilanjutkan oleh Saya Muhammad Masul, job saya sebagai frontend. Perkenalkan nama saya Mehmet Samper, job saya sebagai backend. Perkenalkan nama saya Priscilla Papahan, job saya sebagai database. Perkenalkan nama saya Brilianti Anastasia Putri, job saya sebagai debugger. Saya Muhammad Masul akan mempresentasikan frontend dari tim kerja kami. Di bagian frontend ada menu landing page, yaitu menunya beranda, donasi, tentang kami, dan kontak. Dan ada tampilan regis serta tampilan login. Dan ini bagian tampilan dashboard adminnya. Ini ada menu dashboard. Ini adalah tampilan dari adminnya. Ini di tampilan adminnya ada menu dashboard admin, ada kelola donasi, ada kelola donatur, kategori donasi, laporan, serta keluar. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Lutfullah di sini akan menjelaskan di tampilan bagian donatur. Di sini ada belanja, donasi, dan riwayat. Di belandanya ada menu profile, profile. Di profile ini terdiri dari identitas donatur yaitu nama, email, nomor telepon, dan status itu harusnya nanti akan diganti untuk jurusan sama jabatan yang lulus dan mahasiswa. Ini masing-masing diganti. Oke, di sini ada tampilan ubah, coba ubah, berubah. Nanti saya mulai. Ubah itu untuk harusnya nanti kalau ada diganti status diganti sebagai jurusan dan jabatan itu bisa diganti. Lanjut ke menu pengaturan. Oke, pengaturan di sini ada ganti password dan email. Ganti passwordnya akan masukkan password lama dan password baru. Dan ganti email ini ada sesuai dengan email lama dan email baru. Dan ada simpan perubahan jika sudah selesai. Lanjut ke donasi. Ini ada pembangunan aula dan bantuan sosial. Oke, coba di donasi. Di sini akan memilih nominal. Bisa kita pilih 10.000. Lanjut selanjutnya, lalu bisa bayar lewat QRIS, di donasi sekarang. Oke, di sini ada QRIS-nya, lalu kita bisa bayar, ada waktu juga, lalu kita status bayaran. Di sini masih pending karena belum dibayar. Oke, balik lagi ke riwayat. Riwayat ini masih kosong karena tadi belum melakukan transaksi secara berhasil, masih pending, jadi belum masuk ke history. Oke, lalu balik ke tanda. Di sini di tanda ini ada program donasi terkumpul dan total donatur. Oke, lalu ada slidernya. Ini karena cuma satu jadi tidak bisa digerakkan kiri. Oke, lalu keluar. Kemudian dia akan balik ke landing page. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Saya Priscilla sebagai database akan melanjutkan. Ini kami ada DB dan amal, di mana DB dan amal ini terdiri dari donasi, donatur, hubungi kami, kategori donasi, slider, dan user. Di sini ada donasi yang berstruktur. Yang pertama itu ada ID. Apa tadi? Tipe. Ya, integer ya, integer. Apa sih? Integer. Yang pertama di sini ada ID, tipe integer, extra auto. Apa itu? Igaman. Mas, aku cari dulu mas. Dikit lagi. Oke. Yang pertama di sini ada ID yang bertipe integer, extra auto increment, dan yang kedua nama program tipe Pascal. Apa sih itu? Pacar. Kurang lagi. Pascal. Nah. Yang kedua nama program tipe Facar. Yang ketiga kategori ID integer. Yang keempat target donasi tipe apa itu? Ingat. Yang kelima deskripsi tipe teks. Yang keenam gambar tipe Facar. Yang ketujuh status tipe enum. Yang kedelapan tanggal batas tipe date. Yang ketujuh tanggal mulai tipe date. Lalu ada donatur yang berstruktur. Mas. Kecil dulu. Oke, ini. Donatur yang berstruktur yang pertama itu ID-nya tipe integer, memiliki extra auto increment. Yang kedua ID user tipe integer, dan ketiga ID donasi tipe integer. Yang keempat donasi tipe Facar. Yang kelima add ya tipe temp type. Yang keenam update add tipe temp type. Yang ketujuh status tipe Facar. Lalu memiliki extra update temp type. Yang ketiga ada hubungi kami yang berstruktur ID tipe integer, extra auto increment. Yang kedua nama tipe Facar. Yang ketiga email tipe Facar. Yang keempat pesan tipe teks. Yang kelima tanggal tipe timestamp. Lalu yang keempat ada kategori donasi yang berstruktur ID tipe integer, extra auto increment. Yang kedua nama tipe terkat. Yang ketiga deskripsi tipe terkat. Yang keempat add tipe timestamp. Yang kelima update add tipe timestamp. Extra on update instructed timestamp. Yang kelima ada slider yang berstruktur ID tipe integer yang berekstra auto increment. Yang kedua link gambar tipe Facar. Yang ketiga ID user tipe integer. Yang keempat add tipe timestamp. Yang kelima urutan tipe integer. Dan yang keenam ada user berstruktur ID tipe integer berekstra auto increment. Yang kedua email tipe Facar. Yang ketiga password tipe Facar. Yang keempat row tipe enum. Yang kelima nomor telepon tipe Facar. Yang ketujuh status tipe Facar. Yang ketujuh nama tipe Facar. Udah ya? Udah. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi ini di bagian backend. Jadi yang kami masukkan ke database di landing page-nya adalah kontak. Nah, di sini ada tertera formulir kontak, yaitu nama, email, sama pesan. Jadi kalau misalnya ada problem dari aplikasi ini bisa menghubungi email sama nomor telepon kami. Nah, ini formulirnya akan masuk ke sistem database-nya. Jadi di sini isinya nama, email, sama pesan yang akan mau dikomplainkan. Nah, berhasil masuk ke database-nya, yaitu dihubungi kami. Jadi tertera di situ ID, nama, email, sama pesan dari hubungi kontak itu. Lalu
Lalu di sini ada registrasi sama login. Nah, registrasi ini diisi nama lengkap, nomor telepon, jenis user, email, password, sama konfirmasi password. Nah, jadi password ini kami menggunakan password khas. Jadi kalau misalnya ada akun lain yang masuk, jadi sudah selesai registrasi akan masuk ke sistem database-nya. Jadi selesai di database ini kami isikan itu dari ID, email, password khas, role-nya di mana, sama nomor telepon, status, sama nama. Ini adalah dashboard admin dan nama kami. Aduh, mantul ya. Langsung gitu, langsung gitu. Selanjutnya di bagian login ini akan dibuat role admin. Jadi masukkan data akun admin. Nah, di sini akan menunjukkan dashboard admin dan aman. Nah, isi dari dashboard kami yaitu kami bisa kelola gambar berita kami. Jadi nanti kalau ada berita terbaru bisa kami membuat dari Create. Jadi bisa menambahkan, menghapus, membaca, dan nah, jadi di dashboard admin dan aman kami berisikan tentang kelola gambar selida. Jadi berita kami ini bisa kami update, bisa kami menambahkan, menghapus, dan membaca. Jadi ini beritanya bisa langsung ke donatur. Lalu yang di bawahnya ada edit dashboard. Edit dashboard ini berisikan program donasi, total donasi terkumpul, dan total donatur. Jadi jadi ada target dari donasi ini. Jadi ada berapa donasi terkumpul sama berapa total donaturnya nanti akan dibuat secara otomatis. Jadi di sini ada tampilan dashboard admin dan amal kami yang berisikan tentang berita sama edit dashboard dari donasi. Nah, jadi kami membuat create dari berita ini dan nanti berita ini akan nanti akan muncul di akun usernya. Nah, edit dashboard ini ada program donasi, total donasi terkumpul, sama total donatur. Jadi kami nanti akan bikin program donasinya dari edit dashboard di admin. Jadi nanti akan muncul di akun usernya, di web user. Nah, jadi berita ini bisa masukkan gambar, lalu diunggah. Jadi nanti masuknya ke akun donatur tersebut. Lalu donasi ini bisa diedit. Jadi kalau ada program atau apa bisa ditambahkan di sini. Ini adalah data kelola donasi kami yang diisi yaitu nama program, nama program, kategori pembangunan, targetnya tergantung dari pendonasiannya, lalu ada tanggal mulai dan tanggal batas akhir targetnya. Lalu kami akan mengisikan deskripsi program donasinya, lalu upload gambar pendonasiannya. Jadi sudah masuk data donasinya. Jadi program ini bisa menghapus dan mengedit. Kalau udah selesai donasinya dilakukan secara manual. Sudah berhasil berarti statusnya bisa diubah. Lalu bisa menghapus bagian program donasinya. Lalu selanjutnya kelola donatur. Kelola donatur ini adalah daftar data user login. Jadi di sini bisa kami membuat create yang bisa diedit, isinya nama, email, nomor telepon, sama status dari akun tersebut. Lalu bisa juga akun itu terhapus. Selanjutnya adalah kategori donasi. Jadi ini adalah data dari program donasinya. Bisa diedit dan dihapus. Lalu bisa menambahkan juga dari program donasinya. Selanjutnya adalah laporan. Ini adalah laporan dari hasil pembayaran donasi. Ayo ambil bentar, Ibu. Selanjutnya adalah laporan donasi. Jadi ini adalah hasil rekapan dari Kita kan teman aku. Nah, pertama masih sampai sekarang ini di sini saya akan menjelaskan bagian dari donatur. Yang pertama kita masuk bagian registrasi dulu. Lalu kita masukin nama kontak kita. Misalnya lalu donatur, masukin email. Kita masukkan password dan konfirmasi password. Nah, data yang kita isi ini akan masuk ke tabel database bagian user. Terus saya lihat. Lalu lanjut, kita akan masuk ke halaman login. Kita klik role donatur serta masukkan email dan password yang sudah kita buat tadi di bagian registrasi. Nah, yang pertama ini ada tampilan beranda. Di sini sebelumnya pada bagian backend yang menjelaskan bagian admin akan ada tambah, yaitu di sini sudah otomatis tertambah. Lalu kita masuk ke bagian profil. Nah, di sini kita ingin mengubah nama, email, nomor telepon serta status kita. Akan tinggal pencet bagian profil saja. Kita ubah yang ingin diubah. Akan tersimpan dan masuk ke bagian database. Lanjut. Di bagian pengaturan ada ingin mengganti password, kita tinggal masukin password yang lama, serta memasukkan password baru yang kita ganti. Begitu juga dengan email lama maupun email baru. Simpan perubahan. Itu akan masuk juga ke tabel database. Lalu lanjut di bagian donasi. Di bagian donasi ini untuk bagian gambar itu bisa diubah pada bagian admin. Lalu untuk slidernya itu akan bertambah sesuai dengan jumlah orang donasi. Ini kita coba donasi nggak? Lalu masuk pada bagian riwayat. Di sini akan ada tampil tiap ini Kang atau Billy? Salah, Mas. Billy. Nah, lanjut pada bagian riwayat. Sini akan ada tampilan nama donatur, nominal yang didonasikan, dan waktu donasi. Nah, jika ingin keluar, kita tinggal masuk saja pada bagian profil, lalu pencet keluar. Akan menuju landing page. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Billy.
Di sini saya akan menjelaskan pengembangan aplikasi dan beberapa perbaikan yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas aplikasi kami. Aplikasi kami ini masih dalam tahap pengembangan atau beta. Melalui evaluasi, kami menemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Contohnya di bagian registrasi ini, kami memutuskan untuk menghapus opsi admin. Karena opsi admin itu tidak diperlukan dan kami akan menyisakan opsi donatur saja agar registrasi itu lebih sederhana dan mudah dipahami. Lalu setelah itu, di bagian donasi, ini kami juga masih terus melakukan pengecekan dan kami menemukan di bagian donasi ini masih ada beberapa bug. Contohnya setelah kita input selanjutnya, lalu memencet tidak ubah, itu ternyata ada ID donasi yang tidak valid dan kami masih mencoba memperbaiki itu lagi. Dan juga setelah donasi, lalu cek status pembayarannya, cek statusnya pencet. Oke, di sini kami masih perlu menambahkan fitur-fitur detail seperti tombol kembali itu agar memudahkan pengguna dalam memakai aplikasi kami. Jadi kami memastikan agar penggunaan aplikasi ini semakin optimal. Lalu juga selama presentasi tadi kami menemukan beberapa bug, salah satunya terkait dengan bagian donasi. Ketika pengguna menginput nominal donasi tadi yang saat presentasi bagian Cikia, itu ada kesalahan bug yang muncul di aplikasi kami dan kami akan segera memperbaiki bug itu. Namun secara keseluruhan aplikasi ini sudah berjalan dengan cukup baik. Namun kami terus berusaha melakukan perbaikan agar aplikasi dapat digunakan secara maksimal dan sesuai dengan kebutuhan. Sekian hasil presentasi final dan amal kami. Terima kasih. Maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum. Kami selaku kelompok 5 kami akan pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year! Happy New Year, guys!